di sini. Iya, di sini. Di sini apa? Boten. Cek. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai MC sekaligus moderator pada acara sore hari ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatil Quran yang nanti insya Allah dibacakan oleh saudara Abiul Ridho, yang ketiga yaitu penyampaian materi atau inti acara, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutupan. Sebelum acara kita mulai, untuk meniti acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara kajian pada sore hari ini. Meniti acara yang kedua yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Abiul Ridho. Waktu dan sempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Quran. Itu tadi pembacaan tilawatil Quran oleh saudara Abil Ridho. Meniti acara yang selanjutnya adalah acara inti atau penyampaian materi. Sebelum menginjak acara inti, perkenankan saya untuk membacakan CV dari pembicara. Nama Ustadz Faruk Setiawan, tempat tanggal lahir Karanganyar 27 Februari 1987, alamat Sayangan Wonorejo Polokarto Sukoharjo, aktivitas di Pondok Pesantren Imam Syuhada. Riwayat pendidikan SD Lalung 2 Karanganyar tahun 2000, MTS Blimbing tahun 2003, SMA Imam Syuhada tahun 2006, Ma'had Abu Bakar As-Siddiq FAI Tarbiyah UMS tahun 2010. Moto Quran Surat Asy-Syura ayat 20, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya atau keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Itu tadi CV dari beliau pembicara Bapak Ustadz Faruk Setiawan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penyampaian materi, waktu dan sempat kami persilakan kepada Ustadz Faruk Setiawan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi siyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa itqin minan niran wa anzala fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladzi qad ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبعده وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ini saya nyapanya enaknya apa ini mas? Teman-teman atau mas-mas dan mbak-mbak, calon-calon pembaharu peradaban di masa mendatang insyaallah. Pertama tidak lupa saya mengajak mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak. Terbukti pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita. Di antaranya kesempatan tersebut adalah kita mudah-mudahan bisa menggunakan untuk menambal daripada kekurangan-kekurangan kita. Kesempatan tersebut diantaranya mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Dan barangkali kesempatan tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk bisa terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sudah sering kita mendengarkan setiap kultum, setiap ceramah, setiap tausiah dan yang lain sebagainya dimulai dengan syukur kita kepada Allah. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan nanti dari apa yang akan kami sampaikan mungkin sama atau ada kesamaan dari materi-materi yang sebelumnya pernah ada. Kalau boleh saya tanya, ini sudah keberapa kali mas? Ramadan ini 3 kali. Jadi mungkin nanti sama. Apalagi tadi hadis yang di awal, bacaan Quran yang di awal, ayat yang saya baca mungkin diulang-ulang. Supaya kita memposisikan terlebih dahulu, kalau kita menganggap kehadiran kita di dalam majelis ilmu ini adalah kita mengikuti atau mendapatkan istilah yang sering kita dengar itu siraman rohani, ya kan? Siraman rohani. Sehingga kita memahami di dalam fisik atau dalam diri kita ini, di dalam diri kita ini ada jasmani, ada rohani. Ada zahir, ada batin. Yang mana sebenarnya kedua-duanya ini membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan, atau tadi kita sebut dengan nutrisi. Fisik kita, jasmani kita, kalau kita lapar ya makan. Kecuali kalau puasa, karena iman kita menahan lapar dan haus itu. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau jasmani kita hari ini mengkonsumsi makanan kurma misalnya, sama minum teh nanti misalnya, atau air putih misalnya, besok ketika kita bertemu dengan kesempatan yang akhirnya kita juga dihadapkan dengan misalnya takjil berbuka air putih, teh, kurma, apakah kemudian kita juga bosan, tidak memerlukan
asupan nutrisi untuk jasmani kita dari sesuatu yang sama? Kan tidak mungkin. Wah, aku kemarin sudah makan kurma, masuk hari ini kurma lagi, kan tidak begitu. Apalagi nasi. Ini rata-rata orang Jawa atau orang luar Jawa? Ini kita masih Jawa. Malah ternyata dulu saya kenal masih segini, sekarang sudah segini. Orang Jawa itu biasanya kalau belum makan nasi dia mengatakan belum makan. Siang-siang nampak lemes. Tanya sama teman, kayak orang puasa aja, candain sama temannya. Saya tadi pagi belum sahur katanya. Padahal teman yang di sampingnya kemudian langsung nyaut. Kamu bilang belum sahur, kurma 7, besar-besar mbok makan semua, energen 3, mie rebus 1, bilang belum sahur. Ya maksud saya belum makan nasi katanya. Jadi kalau belum makan nasi serasa belum makan. Yang ini saya sampaikan, makanan yang barangkali kita makan berulang-ulang yang sama, kita juga tidak bosan. Mari untuk rohani kita itu juga sama sebenarnya. Nutrisi yang dibutuhkan untuk rohani kita ini tidak harus selalu sesuatu yang berbeda. Barangkali isian daripada ceramah ataupun kajian itu berulang sama, tidak masalah. Yang paling akan saya sampaikan jelas bacaan Quran. Al-Quran itu kalau seandainya kita sudah khatam dari juz 1 sampai juz 30, apakah kemudian kita nanti sudah enggak makan baca lagi? Kan tidak. Itu juga isinya diulang-ulang. Itu isinya juga cuma diulang-ulang. Akan tapi bagaimana kita bisa memasukkan nutrisi tersebut kepada rohani kita, ya. Dan mudah-mudahan tidak ada rasa bosan ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat meskipun itu hanya diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat surat 39 surat Az-Zumar, "Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana." Berikan kabar berita gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah, siapa di antara mereka yang mereka mau mendengarkan perkataan. Orang yang suka mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Meskipun nasihat itu maaf-maaf diulang, tidak ada masalah. Ya ibarat seperti HP itu kalau butuh cas, kita cas kembali. Barangkali ilmu yang semulanya sudah kita dapatkan, hari ini kita dapatkan sama lagi, dianggap saja seperti mengupgrade kembali atau memperbarui kembali dari ilmu yang pernah kita dapatkan. Berapa kali kita diingatkan tentang syukur dalam setiap kesempatan ceramah, ya kan? Pasti yang pertama syukur. Pasti yang pertama syukur. Setidaknya ketika kita mengikuti majelis seperti ini, kemudian kita mengucapkan atau teringat di dalam hati kita berucap alhamdulillah melalui lisan kita. Alhamdulillah itu adalah khairud doa. Alhamdulillah itu adalah ucapan doa yang paling baik. Barangkali di dalam majelis kemudian kita diingatkan dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bisa jadi melebihi daripada nikmat yang Allah berikan dari nilai dunia yang besar itu tadi. Maka sekali lagi semoga kita tidak pernah bosan untuk diingatkan, selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kedua saya mengingatkan untuk saya pribadi dan kepada antum semuanya, tidak lupa yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir hayatnya, berada pada risalah beliau, berada pada jalan tuntunan dakwah beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ini bisa kita katakan juga merupakan satu di antara nikmat dalam bermajelis. Orang ketika majelis satu diingatkan syukur. Orang yang bermajelis yang kedua diingatkan tentang sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, di sana ada kebaikan. Kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita juga bisa menghitung
hari ini tadi kalau saya tidak sholat kemudian tidak ketemu dengan tasyahud akhir, saya sudah sholawat berapa kali? Saya bukan membahas tentang sholawat ya. Saya tahu ini di pondok di UMS Universitas Muhammadiyah. Tapi siapa yang melarang kita untuk memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Barangkali kalau kita mengkritisi mungkin hanya tidak suka atau beda caranya saja. Tapi kita tetap bersolawat. Dalam zikir al-maksurat, buku kecil yang biasa kita pakai, itu pasti di akhir juga kita akhiri dengan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kalau kita nggak ikut majelis, kita nggak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga minim solawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga duduk kita ya, sejak hadir tadi, kemudian kita berada di sini sampai di tengah nanti, mudah-mudahan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan yang nantinya insya Allah akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Ramadan ini kita sudah berada atau masih berada di 10 pertama di bulan Ramadan. Semua mulainya puasa Sabtu kan? Iya kan? Karena kalau pakai hisab hakiki tentunya kita puasanya hari Sabtu. Kalau puasanya hari Ahad berarti ru'yatul hilal katanya, imkanur ru'yah. Tapi kita semuanya kalau di Muhammadiyah dari pimpinan pusat kan untuk mengikuti instruksi dari pusat, yang mengikuti arahan berdasarkan hasil keputusan hisab hakiki yang menetapkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Berarti kalau hari Sabtu, hari ini adalah hari ke-10 insya Allah. Semoga Allah berikan kemampuan bagi kita, kekuatan untuk terus melanjutkan aktivitas ibadah kita, puasa kita sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Ramadan ini, teman-teman semuanya, kita tidak bisa menganggapnya hanya sebagai sebuah tradisi. Ramadan ini bukan hanya sekedar tradisi. Kalau biasanya sore saya nggak ada pengajian, oh kalau Ramadan nanti ada pengajian. Kalau biasanya tidak ada puasa, oh berarti saya berpuasa. Nggak hanya seperti itu. Barangkali pengakuan kita sebagai seorang muslim, kalau kita menghadapi Ramadan ini hanya mengaku kalau kita sebagai seorang muslim, mungkin kita sulit untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Kalau kita hanya menganggap diri kita sebagai seorang muslim, tidak lebih dari itu, menghadapi bulan Ramadan barangkali sulit untuk bisa menikmati amal-amal ibadah di dalamnya. Bahkan mungkin akan banyak menganggap aktivitas-aktivitas kebaikan di bulan Ramadan ini sebagai sebuah beban. Wah, Ramadan ini harus khatam sekian kali. Wah, Ramadan ini harus tidak makan di siang hari. Maka di dalam ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh teman kita, yang ayat sudah kita bahas semuanya, siapa yang diseru di bulan Ramadan ini, yang diajak untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita berangkat benar-benar dengan keimanan. Kalau sampai hari ini kita belum mengingat akan hal ini, mari kita luruskan kembali, kita setting kembali supaya kita ini berangkat ini benar-benar karena iman, bukan karena yang lain. Ramadan ini nanti dengan amal ibadah puasa, kata Rasulullah, bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu adalah karena puasa kita yang kata Rasulullah imanan wahtisaban. Jadi karena iman, bukan yang lain. Kalau ada sebuah ungkapan, Ramadan ini bukan hanya sebatas merubah skedul acara-acara kamu, bukan hanya sebatas mengubah agenda bulanan kamu, tapi seharusnya Ramadan itu bisa merubah hati kamu. Kalau perlu bisa merubah hidup kamu. Karena tujuan daripada kita
berada pada madrasah Ramadan ini, tentunya kita semuanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang meningkat takwanya, gitu kan? Kalau kita ditanya apa definisi daripada takwa, barangkali jawaban yang paling banyak yang akan kita sampaikan apa? Takwa itu yang paling mudah apa, Mas? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah larangan siapa? Allah. Kalau hanya sebatas menjalankan perintah, menjauhi larangan, di antara antum nanti kalau ada yang hebat kemudian bisa dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala sebuah ilmu sehingga kalian bisa membuat robot. Robot itu bisa untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya kan? Tinggal di remote, ayo jalan, bisa sih. Pengen berhenti, berhenti, jangan. Tinggal kita remote bisa. Ya kan? Kalau kita hanya sebatas menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka bisa jadi maaf, apa bedanya kita dengan robot? Apa bedanya kita dengan robot? Maaf kalau sudah pernah mendengarkan ceramah dari Ustadz Budi Azhari, barangkali saya sedikit banyak mengambil. Apa bedanya kita dengan robot? Ada yang mau jawab? Salah nggak apa-apa. Ya beda kan. Kalau robot kan dibuat, kita juga diciptakan. Robot berjalan dengan sistem program yang barangkali orang yang membuat itu yang paling mengetahui. Demikian juga kita. Siapa yang tahu yang terbaik untuk kita? Yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita kembali pada pertanyaan saya tadi, apa perbedaan kita dengan robot? Jawabannya adalah karena robot nggak punya hati, sedangkan kita memiliki hati. Kita punya hati. Yang kata Rasulullah, idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau hati di dalam diri kita ini baik, maka semuanya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati yang ada di dalam diri kita ini buruk, maka semuanya akan buruk karena dibawa oleh dirinya. Ala wahiyal qalbu, kata Rasulullah, itu adalah hati. Kalau hanya sebatas menjalankan perintah, menjauhi larangan, robot juga bisa. Barangkali tidak harus manusia seperti kita juga bisa. Kita ini orang beriman. Dengan puasa itu diharapkan ya, tentunya orang kalau semakin tinggi takwanya, meningkat takwanya, menjalankan setiap aktivitas ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya maaf mujarradu isqat al-wajibat faqat. Tidak hanya menjatuhkan atau dalam rangka menggugurkan kewajiban-kewajiban. Kenapa kamu puasa? Ya karena puasa itu wajib. Enggak gitu dok. Kenapa kamu sholat subuh? Karena sholat subuh itu wajib. Kenapa kamu membayar zakat? Ya karena zakat itu wajib bagi yang mampu. Saya merasa mampu. Kenapa kamu haji? Karena saya punya duit, saya mampu dan saya pergi haji. Karena itu kewajiban saya. Tapi orang yang terbina takwanya harusnya dari setiap amal ketaatan kita kepada Allah ini bisa benar-benar meningkatkan kita lebih baik lagi. Orang kalau punya hati, robot nggak punya hati, sehingga kalau ada orang yang jatuh, dia nggak punya kepekaan. Kalau nggak diperintah untuk menolong, dia nolong nggak? Nggak nolong. Tapi kalau kita punya hati, sehingga melihat saudara kita jatuh, saudara kita membutuhkan pertolongan, kita nggak perlu di remote. Ini wajib apa enggak ya? Ini perintah Allah atau tidak ya? Nggak pakai seperti itu, karena kita punya hati, sehingga kita tergerak untuk
menolong saudara kita yang sedang jatuh tadi, untuk membantu teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan itu tadi. Itu bedanya. Sehingga Ramadan itu harusnya bukan hanya mengubah agenda-agenda kita, tapi benar-benar harusnya merubah hati kita, merubah jalan hidup kita, yang kita harapkan setelah selesai Ramadan nanti kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengibaratkan sebagaimana Nabi Yakub memiliki berapa putranya? Nabi Yakub putranya berapa? 12 ya? Ya, insyaallah ya. Nabi Yakub putranya 12. Satu di antara 12 putranya yang sangat dicintai, yang sangat beliau protektif sekali kepadanya, siapa? Yusuf. Yang akhirnya beliau diangkat sebagai seorang Nabi, Yusuf alaihissalam. Yang di sini namanya Yusuf, mudah-mudahan juga bisa mengikuti, meneladani sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ada? Karena ada 12, kasih 12. Sebagaimana Nabi Yakub memiliki 12 keturunan, 12 putra, satu di antaranya yang sangat disayangi adalah Yusuf alaihissalam, yang akhirnya menjadi seorang yang mulia, seorang nabi. Demikianlah juga dari iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun. Dalam surat At-Taubah ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara bulan tersebut yang sangat dicintai, yang sangat istimewa adalah bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Bulan apa saja itu 4 bulan haram? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 beriringan, yang 1 terpisah. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pertanyaannya, dari 4 bulan haram itu, adakah nama bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran? Yang hafal Quran, yang pernah khatam, bulan mana yang disebutkan namanya secara khusus di dalam Al-Quran? Muharram tidak ada nama bulan ya. Rajab ada? Tidak ada. Dzulqa'dah ada? Tidak ada. Dzulhijjah ada? Bulan dikumpulkannya atau berkumpulnya amal-amal ibadah yang besar ada? Tidak ada. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala justru menyebut satu nama bulan yang bahkan maaf-maaf tidak masuk dalam 4 ashurul hurum, yaitu syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah menyebut nama salah satu daripada nama-nama bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Dan kita tidak jumpai nama bulan yang lain yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Nama itu kalau disebut di dalam Quran, kalau kata salah satu di antara ustadz kita itu memberikan keterangan, nama itu kalau sampai muncul di dalam Quran, itu kemungkinan di antaranya ada 2. Kalau bukan itu karena saking baiknya, berarti karena saking buruknya. Itu kan? Apakah ada sesuatu yang buruk yang disebut dalam Quran? Banyak. Iblis
Iblis laknatullah. Itu namanya disebut dalam Quran berapa kali? Wallahu alam bisawab. Dikisahkan iblis ini kan sebenarnya dahulu makhluk Allah yang sangat taat. Namanya di tiap tingkatan langit itu nama-nama yang baik untuk menyebut dirinya. Tapi di Lauh Mahfud dia namanya iblis. Ketika Adam dicipta atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian semuanya disuruh bersujud, yang ada di situ ketika itu makhluk Allah yang ada untuk bersujud kepada Adam. Semua malaikat bersujud. Ada satu di antara yang tidak sujud, yaitu iblis. Tapi maaf, jangan sampai kita salah paham. Oh, berarti iblis itu adalah satu di antara bagian daripada malaikat. Tidak begitu. Karena Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari api. Iblis. Namanya disebut dalam Quran. Dan kita nggak perlu berkecil hati. Wah, namaku kok nggak disebut dalam Quran? Berarti saya jelek. Saya tidak bagus. Berarti saya tidak jelek juga, mudah-mudahan. Bahkan ada yang lebih jelek daripada iblis. Siapa itu? Hah? Dari golongan kita malah. Dari golongan manusia, Fir'aun. Bagaimana kita mengetahui dia lebih jelek daripada iblis? Maaf. Iblis itu ketika disuruh sujud, dia tidak mau. Apa kata Allah? Aba wastakbar. Dia menyombongkan diri. Apa kata dia? Ana khairun minhu. Ya Allah, engkau menciptakan aku ini dari khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam ini dari tanah. Saya lebih baik daripada dia. Dia sombong. Maka sombong ini adalah warisan dari iblis. Supaya kita semuanya mudah-mudahan bisa terhindar dari sifat yang buruk yang satu ini. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada sekecil apapun, meskipun hanya sebesar biji sawi dari benih-benih kesombongan. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Naudzubillahi min dzalik. Dia menyombongkan diri. Iblis itu iblis-iblisnya, mohon maaf, dia masih mengakui yang menciptakan dirinya Allah. Tapi kalau Fir'aun, apa kata dia? Dia berkata di hadapan kaumnya, mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun kepada kaumnya. Saya ingat kalau di Abu Bakar dulu ada ustadz yang mengatakan idzan Fir'aun hadza ablasu minal iblis. Jadi dia ini lebih iblis daripada iblis. Karena iblis mengakui yang menciptakan dirinya Allah, sedangkan Fir'aun justru tidak mengakui Allah yang menciptakan. Dia justru mengatakan dirinya lah yang menjadi Tuhan. Nanti kisah-kisah dalam Quran bisa Anda baca. Kembali pada tadi, Al-Quran disebut namanya karena saking mulianya. Dan kisi-kisi kenapa Ramadan menjadi mulia itu kisi-kisinya apa? Kita sudah tahu jawabannya. Allah terangkan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kalau kita tangkap segala sesuatu itu kalau nyerempet dengan Quran, itu menjadi mulia dia, menjadi istimewa dia. Contohnya siapa? Ramadan. Ramadan itu mulia kenapa? Karena di dalamnya unzila fil Quran. Bahkan satu malamnya ketika Allah menurunkan dari Baitul Izzah sampai ke langit dunia itu, nilainya malam itu melebihi daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Apalagi buktinya? Malaikat
yang membawa wahyu Al-Quran menjadi pimpinan daripada malaikat. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Manusia yang diwahyukan kepadanya wahyu Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi. Bahkan surga itu nanti tidak akan pernah terbuka kecuali yang pertama mengetuk pintunya adalah beliau yang diberikan wahyu Al-Quran. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi sosok yang mulia terkhusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkanlah kita dengan Al-Quran. Lebih banyak lagi interaksi kita dengan Al-Quran, maka insya Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Saya sampai jam berapa, Mas? Lebih 15? Atau sudah saja? Sudah sampai? Ini santai saja. Kalau ada minuman tak suruh minum, tapi karena puasa ya enggak, tak suruh minum. Selonjoran rapopo. Nek raisin, nek malu ya enggak apa-apa. Semoga bagian dari adab Anda mendapatkan kebaikan dalam majelis ini. Ikhwah semuanya, hafizakumullah. Maka sekali lagi ya, Ramadan bulan yang mulia, mudah-mudahan kita benar-benar juga bisa menata hati kita untuk benar-benar dari sisa-sisa waktu masih 20 hari kiranya ke depan atau 19 hari ke depan, ini mudah-mudahan benar-benar kita bisa selalu meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu hadis. Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mungkin kita juga bisa jumpai dalam Sunan Nasa'i. Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan barokah, keberkahan. Apa makna keberkahan? Makna berkah pastinya di antara keterangan yang sering kita dapatkan adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambahnya kebaikan setelah kebaikan. Makna barokah. Saya pernah iseng-iseng searching pakai googling ya kamus makna barokah. Apa muncul di sana? Pemberian kekuatan supranatural. Ini kalau dicocokkan dengan bulan Ramadan, barangkali banyak sekali kecocokan. Kita jujur mengukur dengan kemampuan keadaan kita. Di bulan Ramadan kita ini seakan-akan mendapatkan cas tambahan power, kekuatan yang kita sendiri barangkali tidak mengetahui datangnya dari mana. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari pada bulan Ramadan? Pasti kita nggak tahu jawabannya. Siapa yang mampu melaksanakan qiyamul lail rutin sampai setiap malam, tidak hanya witirnya, bahkan kita bisa ikuti beberapa rakaatnya. Bahkan kalau Ramadan setiap hari bisa kita kerjakan, tidak hanya witir, tidak hanya beberapa rakaat, bahkan puluhan rakaat kita kerjakan, itu setiap hari. Dari mana datangnya kekuatan itu? Kita seperti mendapatkan kekuatan yang kita sendiri gak tahu asalnya dari mana. Bagaimana kita bisa menikmati membaca Al-Quran? Bagaimana kita bisa menikmati qiyam Ramadan? Bahkan kadang-kadang kalau imamnya hanya membaca surat-surat pendek, tidak sedikit di antara kita yang mencari-cari di mana yang hari ini, malam ini mengerjakan qiyam Ramadan dengan 1 juz. Antum cari-cari itu. Pernah nggak ini terjadi di bulan Ramadan? Tidak pernah ada. Barangkali sulit. Sini kalau malam ada taraweh,
Sholatnya 4-4-2 atau 2-2-2-2-2-2 sampai berapa? 4-4 ya, 4-4-3 ya. Tapi ini bukan formasi sepak bola loh ya. 4-4-3. AR Fahrudin, Allah yarham, kenal. Salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah. Tahun berapa itu? Nggak tahu ya. Ya sudah, nanti pura-pura tahu aja. Tapi kenal nama AR Fahrudin ya. Pak AR Fahrudin kenal ya. Namanya sering. Kalau sebagai mahasiswa Muhammadiyah harusnya kenal. AR Fahrudin. Saya pernah mendapat cerita, mungkin antum juga mudah-mudahan barangkali pernah dapat cerita ini. Suatu hari beliau diundang atau bertamu wallahu alam ke tempatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa ini? Gus Dur. Gus Dur jadi presiden itu antum sudah lahir belum? Oh belum ya. Berarti saya ternyata sudah tua, tapi masih kecil masya Allah ya. Bertamu ke tempatnya Gus Dur hingga akhirnya pas malam bulan Ramadan Pak AR ini disuruh untuk menjadi imam. Menjadi imam sholat, ya sholat isya kemudian lanjut sholat tarawih. Apa kata beliau kepada jamaah ketika itu? Beliau bertanya kepada jamaah, ini nanti saya sholatnya seperti sholatnya tarawih Muhammadiyah atau NU? Jawaban jamaah semuanya apa? NU gitu serentak ya. Karena mereka orang-orang NU. Pak AR ini luar biasa, seperti berada di kandangnya orang-orang NU. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Ini cerita dulu. Ketika hingga akhirnya beliau mengimami sholat isya, setelah sholat isya selesai sholat tarawih, beliau menggunakan rakaat 2-2 berarti berapa? 8 rakaat. Kalau sholatnya maaf yang kita biasa sholat 11 rakaat kan? Kalau saudara-saudara di Nahdien itu mungkin lebih, sampai berapa likur ya, 20 sekian, 23 atau 20 berapa, sampai 8 rakaat 2-2 Pak AR berdiri lagi. Apa kata beliau kepada jamaah? Gimana ini saya lanjutkan sholatnya NU atau sholatnya Muhammadiyah? Jawab jamaah apa? Muhammadiyah gitu. Kenapa? Karena kalau sholat bersama dengan maaf tradisi NU dalam tanda kutip, itu sholatnya agak cepat. Surat-surat yang dibaca pendek-pendek. Katakanlah kalau setengah jam itu bisa selesai 20 sekian rakaat. Tapi ketika bersama Pak AR ini sudah hampir 30 menit belum selesai 11 rakaat. Ketika ditanya, ini pakai Muhammadiyah atau pakai NU? Akhirnya mereka serempak menjawab Muhammadiyah gitu. Padahal mereka orang NU semua. Ini luar biasa ini. Setelah selesai sholat Qiyam Ramadan pada malam itu, kemudian Pak Gus Dur memberikan sambutan yang paling menggelitik ini. Baru kali ini orang-orang NU di kandangnya orang-orang NU, di rumahnya NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Jadi satu jamaah NU dimuhammadiyahkan oleh siapa? Pak AR. Karena sholatnya biasanya sekian menjadi 11 rakaat. Itu ngomong-ngomong tentang sholat tarawih. Ya. Saya tadi belum selesai hadisnya. Masih ada 5 menit. Ngapunten, mohon maaf saya lanjutkan. Wah, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan barokah, ini Ramadan. Barokah kalau dimaknai dengan kebaikan-kebaikan yang bertambah, bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menambah kebaikan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menawarkan banyak sekali kebaikan. Gitu kan? Kemudian Rasulullah katakan apa? Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Allah mewajibkan, memfardukan kepada orang-orang mukmin untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Puasa ini sangat istimewa. Amalan-amalan yang lain seperti membaca Al-Quran, seperti sholat, sedekah,
itu kisi-kisi pahalanya jelas. Iya kan? Orang kalau sholat maktubah sendiri, pahalanya berapa? Kalau berjamaah, berapa kali derajat dinaikkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, 27 kali. Kata Rasulullah, maaf. Afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Dilipit gandakan jadi 27 derajat. Orang yang baca Quran, satu hurufnya dinilai berapa? 10 kebaikan. Jadi kalau antum tadi mendengarkan teman antum membaca ayat sekian ayat, itu nanti kalau dihitung hurufnya kali 10, terutama yang baca. Oh, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapat, ya kan? Orang yang bersedekah dengan hartanya, Allah kasih kisi-kisi di dalam Al-Quran bagaimana balasan orang yang bersedekah. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu pohon yang tumbuh 7 cabang atau tangkai, setiap tangkai, setiap cabangnya ada 100 buah. Dilipat gandakan jadi 700 kali. Tapi kalau ibadah puasa, siapa yang tahu kisi-kisinya? Tidak ada yang tahu. Sehingga dalam hadis qudsi disebutkan puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya yang langsung nanti akan memberikan ganjarannya. Maka orang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama dia dapatkan di dunia, farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka. Ini mau puasanya benar atau tidak, mesti kalau berbuka senang. Loh, pada yang puasanya nggak benar ada. Maksa puasa, nggak sahur, tapi dia merasa bangunnya kesiangan, akhirnya dia sahur setelah adzan. Puasanya sah nggak? Ayo, nggak sah. Tapi dia merasa puasa. Itu nanti ketika maghrib dari pagi sampai sore dia nggak makan, dia nahan lapar sama dahaga. Ketika berbuka dia nanti senang apa nggak ketemu makanan? Oh, senang sekali. Dari pagi nggak makan. Kebahagiaan yang pertama didapatkan semua orang yang berpuasa di dunia. Tapi kebahagiaan yang kedua tidak bisa dibohongi. Kebahagiaan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat qudsi, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah didapatkan bagi orang yang berpuasa tadi ketika dia berjumpa dengan Allah. Kenapa bahagianya? Karena dia diberi pahala dari ibadah puasanya tadi. Jadi kalau bahasa kuota-kuota antum itu, puasa itu amal ibadah yang pahalanya apa? Unlimited. Unlimited. Kita nggak ada yang tahu. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wallah, demi Allah, pada bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya khairun min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar. Terakhir saya punya kisah begini, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan ini lagi saya mencuplik omongan pangandikan utawi bicara dari perkataan dari salah satu ustadz kita. Kita sama generasi terbaik. Generasi terbaik itu siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini persamaannya diantaranya adalah kita ini suka menawar. Suka menawar. Sahabat selepas Ramadan ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amal ibadah puasa yang saya bisa memfollow up dari puasa Ramadan saya. Akhirnya Rasulullah sarankan, puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap kalender Hijri. Apa kata dia? Dia nawar lagi. Ya Rasulullah, saya masih muda, saya masih kuat untuk lebih dari itu. Berikan saya amal ibadah puasa yang lebih rutin daripada itu. Rasulullah sarankan puasa Senin Kamis 2 kali setiap pekannya. Ini nawar kan? Nawar lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masih kuat untuk itu. Silahkan puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Ini nawar. Kita juga sukanya nawar, iya kan? Saya nggak berani mencontohkan antum. Saya misalnya punya santri, karena dia melakukan pelanggaran, kemudian saya kasih hukuman. Hukumannya apa? Diniatkan ibadah, bismillah, sholat duha 12 rakaat.
Dia nawar, Ustaz, buat dikurangi lagi. Ini nawar enggak? Nawar ya? Sama kan? Sukanya nawar kan? Ya sudah 8, kurangi lagi Tat. Ya sudah 4, 2 enggak boleh Tat. Nawar terus ya. Sama-sama nawar. Tapi sama atau beda nawarnya? Kita nawarnya ke bawah. Mereka generasi yang mulia nawarnya ke atas. Sehingga mereka jangan heran kalau dipuji Allah di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ikhwas semuanya, ketika para sahabat mengetahui umur daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW lebih panjang daripada umur mereka, apa yang mereka pikirkan? Mereka iri. Apa yang diirikan? Nabi Nuh itu umurnya sampai berapa ratus tahun. Bahasa di dalam Al-Quran itu sangat indah sekali. Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50, 950 tahun. Mendapatkan umat berapa itu? Masya Allah. Nabi-nabi yang lain ada yang umurnya sampai sekian ratus tahun. Para sahabat generasi terbaik mengingat, ya Rasulullah, bagaimana dengan kita ini, usia kita ini kata engkau ya Rasulullah hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Apa yang mereka pikirkan? Bukan masalah kemudian nanti orang yang umurnya lebih panjang bisa mengumpulkan dunia lebih banyak, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana kalau kiranya ada orang soleh yang umurnya sampai ratusan tahun, betapa banyak amal ibadah yang telah dia kumpulkan. Betapa kita nanti kalau masuk surga sama-sama, dia berada di tempat yang sangat tinggi derajatnya karena amal ibadahnya sangat banyak. Sedangkan kita mengumpulkan amal ibadah hanya kisaran waktu sampai 60 sampai 70 tahun. Itu yang dipikirkan sahabat. Jadi bukan pikiran yang lain. Sehingga di antara kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW, diberikanlah kepada kita malam Lailatul Qadar. Sehingga orang apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dia dalam beribadah kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dia membaca Al-Quran, dia melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah dan amal-amal soleh yang lain, maka diibaratkan satu malam itu ketika dia beribadah seperti dia beribadah 80 tahun sekian tanpa henti. Maka kalau usia dia 60 tahun, dia bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar selama 50 tahun, berarti 50 kali, maka dia insya Allah akan cukup bisa untuk mengimbangi amal-amal ibadah pendahulu-pendahulunya yang umurnya bisa sampai ratusan tahun. Inilah diantara motivasi barangkali seperti itu yang khususnya kami tujukan kepada saya pribadi dan umumnya kepada ikhwas semuanya, hafizakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa mengecas kembali semangat kita dalam melanjutkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani waktu-waktu di bulan Ramadan ini. Semoga benar-benar penuh dengan pengharapan selepas dari Ramadan nanti amal-amal kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dibersihkan dari dosa-dosa dan kesalahan kita, dan kita bisa dijadikan orang-orang yang meningkat kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tidak usah ada tanya jawab, tidak apa-apa ya. Saya ini hanya lulusan Imam Soto. Mas Andika ini juga lulusan Imam Soto. Barangkali nanti bisa diwakili kalau ada pertanyaan. Saya kira cukup yang saya sampaikan. Banyak salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi penyampaian materi yang telah dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Faruk, yang bila mana kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa
mempunyai sifat yaitu syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya dengan ungkapan kalimat syukur dengan ucapan hamdalah. Mengingat acara yang selanjutnya yaitu penutup sambil menunggu adzan maghrib, mari kita tutup acara kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC dan moderator, bila mana ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.